Alhamdulillah Pak Din. Alhamdulillah. Ya ketemu lagi ya. Ketemu lagi dan sekarang Oke. kita udah di penghujung tahun ya. Amin, amin. 2022. Mudah-mudahan ada perubahan. Amin, amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat. Jumpa lagi dengan kita di channel Dago 61. Khusus kali ini kita membahas atau mengulas apa tayangan yang sudah kita berikan sama para sahabat supaya dilihat itu yang kemarin itu, yaitu judulnya apa Din? Pak Mali. Pak Mali. Nah, semoga para sahabat juga bisa memberikan kontribusi buat kita setelah melihat itu di video yang kita ulas ini, supaya betul-betul diharapkan para sahabat bisa memberikan masukan bagaimana calon aktor supaya betul-betul memahami permainan itu. Oke ya para sahabat, ditonton terus supaya para sahabat bisa terus mengikuti tayangan-tayangan dari kita dari video Dago 61. Jadi memang tip-tip kita ke belakang ini kita lebih cenderung nanti ke penayangan drama-drama pendek Pak Din. Kenapa? Dari sekian banyak video yang sebelumnya itu kita buat adalah petunjuk bagaimana seni peran, iya kan? Ya. Seni peran dipegang oleh calon aktor supaya dia bisa memulai berkarya lewat permainan. Nah, harus ada contoh-contoh bermain. Ya. Makanya kita buatkan drama-drama pendek itu. Nah, yang terakhir adalah drama pendek Pak Mali. Yang kedua ini kita punya bagaimana calon aktor dalam prakteknya itu, karena memang betul-betul yang kita dapat itu pemain yang memang masih baru kan Pak Din? Ya. Yang Sambil sama Ica itu yang terakhir. Ica sama baru pertama kali. Baru pertama kali. Ica. Jadi mereka banyak hambatan pastinya. Ya. Banyak hambatan, bagaimana memulainya, bagaimana cara bermain yang menurut dia harus baik. Tapi menurut penonton barangkali, oh iya masih kelihatan barunya. Memang baru. Memang baru. Ya, jadi gimana Pak Din? Kalau menurut Pak Din? Ya, kalau saya sih lihat ya dia udah mencoba gitu dengan apa yang dia bisa. Kita coba arahkan. Memang apa namanya ya masih anak-anak ya. Iya. Jadi dia tuh belum dapat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga Proses. proses dan ini pertama kali gitu kan. Dia pemalu banget tuh Ica, nggak mau dia sebenarnya tampil mukanya itu dia nggak mau. Oh. Nah, tapi di drama pendek itu dia bisa gitu Iya. menampilkan. Dan kita juga sedikit banyaknya kita coba mereka bagaimana dari awal mulai bermain, mencoba lebih baik lagi dalam acting ini, yang benar-benar memang acting dia, benar-benar keseharian, dan kita harus push terus. Ya. Push terus supaya jadi tiap-tiap adegan tuh dia mencoba untuk lebih baik. Ya masih memang masih calon aktor. Ya. Tapi saya harapkan nanti kan bukan cuma Ica atau Sambil yang ada di video kita kemarin itu, Pak Mali. Ya. Nah, para sahabat pun yang masih belajar sebagai calon aktor, ya harus benar-benar mewaspadai itu cara bermain yang baik. Dia harus betul-betul kontrol diri, tidak mengikuti apa yang dia mauin dari diri dia sendiri, tapi adalah apa yang dimauin oleh tokoh. Tokohnya ini dia ambil misalnya Ica. Oh, saya sebagai tokoh ini, ya kan? Ya. Dia harus pegang dulu tuh karakter itu. Oh, dia mirip-mirip kayak antagonis, protagonis gitu kan di antara itu. Ya. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Nah, kemudian Sambil dia bisa buruk, bisa baik juga. Tergantung dia bagaimana lebih cenderung bermainnya, kemungkinan lebih besarnya itu. Ya. Nah, yang kita dibawakan kemarin tuh mereka alhamdulillah dia mensupport semuanya itu dalam diri dia sebagai pemain. Supaya yang keluar adalah sebagai Ica dalam bermain. Ya. Dalam tokoh Ica. Sambil juga begitu. Ya. Nah, kelihatan nggak karakter itu? Sambil yang bandel, dibilangin nah aja melawan, tapi dia masih nurutin. Ya. Ica juga begitu, semaunya dia sendiri. Ini kan rada-rada mirip
antagonis. Ya. Kemudian dia ada baiknya juga. Setelah dia tahu nasihat-nasihat itu, dia coba lagi meningkatkan diri dia sebagai tokohnya itu, dia baik jadinya. Sambil juga begitu, baik jadinya setelah dinasihati. Ya. Saya kira begitu, Pak Adin. Ya. Jadi jangan segan-segan sebagai calon aktor mengolah diri, terus mengolah diri supaya bisa memformulasikan apa yang dia kehendaki sebagai aktor. Ya. Dari sinilah calon aktor itu berupaya baik dalam latihan, setelah itu prakteknya. Yang pertama sekali dia harus membaca skenario, benar-benar membaca skenario. Ya. Dia pahami betul. Terus dia pegang terus tokohnya ini apa, karakter tokoh yang dia pegang nih gimana. Kemudian hubungannya dengan pemain lain, dengan tokoh lain gimana, seperti apa hubungannya. Begitu, supaya jelas. Ya. Sehingga apa yang dilontarkan pun dia nggak ragu-ragu. Oh begitu maunya cerita, oh begitu tokoh maunya, oh begitu. Jadi dengan sendirinya, nggak perlu mikir-mikir. Akhirnya lupa dialognya, lupa aktingnya. Ya. Dia pelajari dulu itu tuh, ceritanya begini. Oh terus, oh tokohnya begini karakternya. Oh, teman-teman tokoh yang lainnya begini, hubungannya begini, permasalahannya begini-begini. Itu ketemu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya tanpa kita terus menghafal secara serius, itu berhafal sendiri tuh. Baik ceritanya, adegannya, peradegan, terus bagaimana cara melontarkan kalimat yang dia ucapkan. Jadi sudah dengan sendirinya pola-pola itu, tumbuh dengan sendirinya karakter itu. Kayak gitu Pak Din. Nah, teman-teman juga sebegitu, para sahabat juga harus seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan mempelajari skenario, mendalami karakter tokoh yang dipegang. Tapi yang Pak Mali ini memberikan ada hikmah yang mau disampaikan ya gitu ya. Oh iya. Gus ya. Iya Jadi, memang. Pak Mali itu adalah suatu hal yang tidak dibolehkan gitu kan. Nah, itu kan di sana di drama itu kalau sahabat nonton dari awal sampai akhir itu bahwa ada suatu hal yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, baik Ica ataupun Samil gitu. Ica kesalahannya dia makan bukannya di tempat Ya, semestinya, dia malah makannya di tengah-tengah pintu gitu, tempat orang lewat gitu kan. Nah kemudian Samil itu bermain di ruangan berisik gitu kan, yang seharusnya dia bermainnya di luar gitu. Nah, disitulah terjadi masalah gitu. Nah, itu dikaitkan dengan Pak Mali tadi gitu. Nah ini makanya di pemain harus betul-betul paham betul ceritanya. Oh awalnya begini, oh masalahnya begini, oh, nanti endingnya seperti ini. Kita contohin juga, tabrak segala itu si Isa tuh sama Samil. Itulah, jadi ada dualisme pemikiran bahwa bukan setelah Pak Mali yang diibaratkan sama orang zaman dulu begitu. Zaman dulu beda dengan yang sekarang. Pemali, tapi anak nggak tahu apa maksudnya. Mungkin saja itu nggak boleh, memang nggak boleh. Tapi jadi ribet orang jalan. Gitu. Sampai lupa kontrol, akhirnya ketabrak. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan jadi acuan buat kita semua. Pelajaran, hikmahnya ada. Saya kira seperti itu ya para sahabat. Oke, para sahabat, silakanlah pamit dulu. Ya, oke, sahabat. Jadi jangan bosan selalu support kami ya di channel Dago 61 ini dengan menekan tombol subscribe ya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan juga memberikan komen apa aja lah gitu supaya masukan agar channel Dago 61 ini makin bagus, makin berkembang, makin diketahui banyak orang, dan kami juga berdua jadi semangat juga mengerjakannya. Betul. Kan. Kemudian komen-komen itu ya akan kasih komen inilah yang positif gitu ya, kritikan yang membangun sehingga kita semua dapat manfaatnya. Amin. Nah, mungkin gitu aja ya Pak Agus ya. Oke. Salam dulu aja langsung sekalian terakhir. Oke, salam satu frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2A. Baik.